Udah, Rahmat ya. Oke, baik. Mari kita mulai perkuliahan kita pagi ini dengan sama-sama kita berdoa kepada pencipta kita. Mudah-mudahan dengan itu ya, perjalanan kita selama hari ini bisa dimudahkan, termasuk dalam perkuliahan sesi satu hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, modul sudah saya kirimkan, tapi mohon maaf kemarin malam belum sempat kirim, udah tidur. Jadi pagi-pagi tadi ya, pagi-pagi sudah dibaca ya. Tapi kalau modul praktikum saya pikir untuk praktikum lah. Ya. Oke, silahkan kalian ikuti petunjuknya di modul, kalian praktekkan, silahkan. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan ya. Dan sebagaimana diskusi kita terakhir hari Selasa ya. Ya ada soal ya, ada soal yang ingin kita bahas nanti ya. Kalau kalian belum kerjakan, coba ambil modul dulu, nanti selesainya coba program itu ya, konversi nilai ya, masalah ya. Oke, silahkan. Ya, maaf, ramai ya di sini.
Bagaimana? Ingin bertanya, Pak, Ya, silakan. di soal penugasan nomor 1, Ya, ya. kan ada staf yang umurnya selain di atas 50 tahun sama yang di bawah 50 tahun, itu apa bedanya? Jadi gini, itu ada salah itu. Kalimat terakhirnya dihapus saja. Terakhir. Itu merusak itu. Jadi, jadi seperti ini. Ya, ya, maksudnya itu ya. Ya, gede ya. Ya, ya. Ya, Karena di atasnya sudah dibahas, ya pegawai staf yang kerja kurang dari 5 tahun ya, dan berapapun umurnya bonusnya 500.000. Nah di kalimat terakhir staf yang di bawah 50 tahun bonusnya 250.000. Sorry, 300.000 tadi. Ini sudah saya hapus, sudah saya. Ya, yang kalimat terakhir aja dihapus. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. oke, sama-sama. Sebelum ke penugasan, kerjakan dulu yang kemarin ya. Kalau program buat cari akar persamaan fungsi kuadrat sudah ya kita ya? Sudah belum? Belum. Mencari akar persamaan kuadrat belum? Belum, Pak. Waktu kemarin kemarin teori belum ya? Belum. Oh, belum. Ya udah. Kita buat apa kemarin? Contohnya apa? Lupa saya.
hilang. Linknya sudah saya kirim. Dan kalian analisis ya, yang saya buat ya. Tadi ketika saya masukkan nilainya negatif nih, ya, ini memang tidak dibatasin kan, input nilainya tidak dibatasi. Kemudian saya masukkan nilainya negatif, outputnya, nah ini outputnya D, outputnya D. Nah, kalian analisis ya, kenapa?
Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Di situ kan tidak ada NA-nya lebih dari 100 Pak. Kenapa nggak ada NA lebih dari 100 Pak? Harusnya kan ditulis else lagi tuh Pak. Karena bisa ada yang lebih dari 100 NA-nya. Ya, jadi begini ya. Ini kan logikanya begini. Tolong diinikan dulu ya. Nah, di apa? Semuanya diklik dulu supaya nggak terblok begini. Atau saya copy deh. Saya copy tempat lain ya. Oh, sini ada. Oh, ini agak beda dikit ya. Tadi saya tambahkan gini ya. Saya tambahkan nilai akhir lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 0 ya. Dan nilai akhir kurang dari 20. Ya. Kemudian, udah ini aja ya tadi ya. Jadi gini, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 0 dan nilai akhir kurang dari 2, logika kita ketika kita buat hal yang seperti ini, jadi mana ya? Kita pindah ke mana? Control V. Oh, nggak mau dia. Control V. Oh, baru mau. Kelihatan ya? Cuma saya ngebalikin gambar nulisnya ini susah. Oh, udah ketemu. Oke ya. Jadi ibaratnya gini, kita punya garis bilangan. Ya. If NA lebih dari sama 0, misalkan ini 0 ya. Ini 0. Oke. Kemudian kurang dari 20. Ini pakai lingkaran. Ini lingkaran berisi. Ini 20. Ya, kosong. Ini kan nilainya E ya. Oke. Kemudian else if, jika salah, kita kadang-kadang langsung lihat else if jika salah NA kurang dari 40. 40 ini ya. Ini 40. Atau garis bawahnya deh. Warna bisa diubah. Biru. Oh. Di bawahnya. Ini 20, ini 40. Ya, else if ya NA kurang dari 40. Ya, dia salah dengan ini else if. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kurang dari 40 itu hanya sampai sini gitu ya. Jadi inilah rentang nilai D. Oke ya. Kita membayangkannya begini ya. Padahal tidak. Kurang dari 40 tapi tidak masuk ini, tidak masuk yang rentang E. Berarti yang di sini kurang dari 0, ini masih masuk juga D. Ini bagian D. Oke. Paham sampai sini? Kemudian ini D, kayaknya kita ganti warna. Ini apa? Ini warnanya, saya pemilihannya kurang bagus.
Jadi seperti ini gitu, ya. Jadi struktur pilihan yang kita buat ini, ya, ininya seperti ini. Oh, ada satu lagi yang lupa. Di luar itu, nah yang di luar itu ini ya, hitam. Di luar itu, wow itu kalau lebih dari 100 ini wow, tampil wow gitu aja ya. Grade-nya tidak diubah, grade-nya tetap tidak diubah, ya. Jadi nilai yang kita inputkan rentang-rentangnya seperti ini, ya, rentang-rentangnya seperti ini. Jadi ketika dari 0 sampai kurang dari 20 itu adalah E, ya. Kemudian kurang dari 0, ya, atau kurang dari 40 tapi di luar E itu adalah D, gitu ya, jadinya ya. Jadinya D. Kemudian dari 40 sampai kurang 60 C. Dari 60 sampai kurang dari 80 B. Kemudian dari 80 sampai 100 ini A. Di luar itu grade-nya tidak diubah dan tampil wow gitu ya. Tampil wow. Ya. Kebayang ya, terbayang ya. Dan paham ya bentuk ininya ya, bentuk if then-nya ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan nih kalau kayak begini. Ya. Sekarang kita coba programnya. Kita coba programnya. Masih ingat ya penjelasan saya tadi ya, berkaitan dengan rentang tadi ya, garis bilangannya ya. Jadi sekarang kita masukkan nilai, kita coba di ini aja. Tolong di ini kan ya. Tolong jangan di blok. Semuanya klik aja semuanya. Klik semua tempat biar hilang bloknya. Ya, masih ada yang belum. Klik aja, klik. Biar tidak terblok. Ayo. Ini ngeblok nih, masih warnanya macam-macam. Terus. Klik semua tempat aja. Biar tidak terblok. Halo. Masih banyak yang ngeblok nih. Banyak yang nggak denger ya. Ya, saya pakai tempat yang lain aja. Ini misalkan kita buat negatif ya. Ya, ini tadi hasilnya outputnya adalah D ya. Ya, outputnya D tadi ya, sesuai dengan yang kita indikan ya. Atau kita tampilkan dulu. Nilai akhir NA. Usah 5 lah ya. 3 saja. Cara lagi. Oh, titik komanya kurang. Oke ya, min 5,5 ya. Oke, kemudian kita buat 0. Kalau 0 ya. Kalau 0 E. Kemudian kita masuk
Bukan 1 aja biar lebih dari 0. Ya, 6 nilainya E. Oke, ya. Kemudian berapa lagi? 20. Oke, ya. Oke, ya benar ya, 20. 20. Iya, benar, 20D ya, bukan E ya. 20. Sekarang kita tambahin 1 biar lebih dari 20. Ya, D. Kemudian 40 semuanya. 40. 40. 40. Ya, 40C betul ya. Dan seterusnya kemudian kita coba yang berapa? Yang 80 misalnya, agak besar. 80, 80, 80. Ya, 80 grade-nya A, betul. Kalau kita kurangin 1, 79. Ya, benar ya. 9,5 B. 81 misalnya. Oke, ya, lebih ya. Kemudian kita buat 100 semua. Ini bukan 100, ya, 10. Oke, 100A kita tambahin 1. 105. Ya. 105 tidak keluar. Ya. Oh, tadi wow-nya saya hapus ya. Ya, ini karena wow-nya saya hapus ya. 105, kemudian grade. If or ordinal dari grade tidak sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0, dia tidak muncul ya. Tidak ditampilkan right line grade Anda ya. Ini nggak muncul. Karena lebih ya, lebih dari 100. Ya, lebih dari 100. Jadi kalau saya tambahkan seperti yang di sebelumnya ya, ini pakai else, wow, right line, wow. Ya, maka ini baru muncul ya. Ya, wow. Ya, muncul wow. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya, yang yang mau saya tekankan ini adalah ya penggunaan ini nih ya, di awalnya pakai batasan. Jadi kita mengira bahwa dengan di paling awal kita kasih batasan mulai dari 0 dan paling akhir kita buat batasan mulai dari 100, maka ya yang akan muncul di sini hanya yang 100 saja dan benar gitu rentangnya. Ternyata tidak, terutama saat D ya. Saat D yang ini. Ya, saat else if ya. Jadi yang di belakangnya setelah if ini, kemudian else if, ini kan artinya sebenarnya ya selain atau kalau ini bernilai salah gitu. Ya, maka baru jalankan ini. Ya. Oke, baru akan lebih baik ini, lebih mendingan nih kalau kita buat hanya begini aja. Ya. If NA kurang dari 20, paling tidak rentangnya masih benar gitu. Jadi kalau kayak gini kita masukkan ya, kita masukkan negatif ya, min 10, min 10, min 20 misalnya. Ya. Ini hasilnya paling tidak masih benar gitu ya. Nilai akhirnya min 15, grade Anda E. Oh, sorry karena jelas ini ya. Ini paling nggak masih E gitu, bukan D. E kan DO ya. Ya, paling tidak masih mendingan lah. Gitu. Walaupun yang lebih mendingan lagi sebenarnya ya, yang lebih baik lagi ya, kalau menginput tugas UTS dan UAS-nya kita batasi hanya boleh dari 0 sampai 100. Itu saja. Kalau 0 sampai 100 tidak terpenuhi, ya programnya langsung selesai. Misalnya seperti itu. Ya, atau paling tidak yang agak kurang baik dibanding tadi, tapi masih agak mendingan, misalnya kita batasinya di sini. Ya, nilai akhirnya baru kita ubah menjadi grade ketika nilai akhirnya itu antara 0 sampai 100.
Ya walaupun sebenarnya nggak benar juga ya, karena kita bisa masukkan tugas min 10 misalnya, UTS-nya 100 gitu kan. Jadi masih ada hasil, tapi oke lah. Sekarang kita batasi dulu nilai akhirnya saja. Jadi kalau nilai akhirnya, jadi if ya nilai akhir lebih dari sama dengan 0 ya, and ya nilai akhir kurang dari sama dengan 100 ya, kurang dari sama dengan 100, dan ya ini kita pakai tab ngomong kalau di awal ya. Ini cukup else saja ya. Yang terakhir grade A ini cukup else saja. Ya. Kemudian ini biar enak melihatnya, kita buat begini. Ini masalah tampilan aja ya. Kemudian ya else right line wow. Ini wow ini baru tampil jika ya nilai akhirnya ini ya atau ini bernilai salah ya. Nilai akhir di luar 0 sampai 100 baru muncul tampilan wow gitu ya. Nah, ini salah satu cara, tapi tidak apa namanya bukan yang terbaik ini. Karena seperti yang tadi saya katakan, ketika tugasnya atau salah satu dari tugas UTS atau UAS minus, yang lainnya normal sehingga nilai akhirnya jadi di antara 0 sampai 100 masih bisa dapat nilai gitu ya. Nah, misalnya ini kita running program. Ya. Yang tampil wow dan ini tidak muncul ya. Ya. Ini kenapa saya pakai ORD? Karena tadi saya coba dengan grade. Grade tidak sama dengan ya ini ya, belum ada nilainya, masih 0, itu ternyata masih tampil ya. Ya, grade Anda masih tampil grade Anda walaupun grade-nya tidak ada nilainya ya. Ya, grade Anda. Saya kasih mungkin spasi kosong barangkali, tadi saya coba. Ya, enggak juga, masih muncul ya. Makanya tadi saya akali dengan ORD. Jadi kode binernya 0 gitu ya. Kode binernya 0. Urutan ke 0 gitu, urutan ke 0. Ini baru benar. Ya. Tidak muncul ya, tidak muncul. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang di baris 14 itu Pak, right line-nya kenapa ada .20, .23 Pak? Oke, itu kan hanya untuk format. Format menampilkan nilai yang bertipe real. Ya. 0 ini kan NA.2 0, berarti lebarnya 0. Ini maksudnya udahlah seadanya gitu. Ya. Kalau saya buat misalnya ini perhatikan ya tampilannya ya.
minusnya kan pas di bawah U ya. Kalau saya buat lebar misalnya 10 gitu. Ya, 100. Misalnya 10. Berarti untuk menampilkan nilai akhir ya, itu dikasih space 10 karakter. Ya, dikasih space 10 karakter. Dengan rata kanan ya, rata kanan. Mana hasilnya? Lama sekali. Agak hang. Oh, lamanya ya. Minus 15-nya geser ya. Karena dikasih space dia 10 karakter dan untuk menampilkan nilai NA-nya itu nilainya min 15 poin. Ya, kemudian ini ada 3 angka di belakang koma. Jadi walaupun 15 jadi 000, 5 angka di belakang koma ya. 5 angka di belakang 5 angka. 3 angka di belakang koma. Jadi untuk menuliskan 3 angka belakang koma ditambah titik jadi 4, 15 jadi tambah 2 lagi jadi 6 dengan minus jadi 1 ya. Berarti ada sisa 3 spasi. 3 karakter nih. Gitu ya. Karena dia disiapkan untuk menuliskan NA itu ada 15 karakter. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibuat 0, itu artinya dia rata kiri. Ya, rata kiri. Langsung dituliskan aja. Tapi titik 3 di belakangnya itu untuk menampilkan 3 angka di belakang koma. Artinya 3 angka di belakang koma. Oke? Paham? Paham, Pak. Ya, itu hanya format menampilkan bilangan real ya, untuk bilangan real. Kalau selain bilangan real, misalnya grade nih. Ya, misalnya grade. Ini kan karakter. Karakter itu kan cuma satu ya, satu karakter ya, satu space ya, satu spasi gitu ya. Ya, kalau kita mau geser juga boleh. Ya, misalkan kita pakai 3 itu juga boleh. Tapi hanya satu angka aja. Lebar menampilkan grade-nya saja karena tidak ada angka di belakang koma kan. Ya. Jadi kalau seperti ini, tapi ini kita ganti dulu. Jangan nanti nggak ada nilainya. Nggak keluar. Ya. Maka E-nya agak geser ya. Sekarang kalau kita hapus, nggak ada gitu. Ya, ingat ya, E-nya agak geser ya, di bawah apa tuh, di bawah atau I. Nah, ini segera setelah Anda, ya karena Andanya nih saya kasih spasi nih, ini ada spasinya. Ya, ini ada spasi. Satu karakter kosong ya, satu karakter spasi kosong. Seperti itu gitu. Jadi kalau ada titik 2 di dalam right line, titik 2, ya itu adalah format penulisannya ya. Berkaitan dengan berapa lebarnya, lebar penulisan. Ya, kecuali untuk real ada dua angka, yang terakhirnya untuk angka di belakang koma, di belakang titik, sorry. Ya, oke ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Maaf Pak, saya kurang mengerti Pak. Yang mana? Yang baris ke-23. Bisa tolong diulangi lagi Pak penjelasannya. Baris ke-23. Oke. Jadi gini, ini kan kita deklarasikan grade itu bertipe char ya. Ya, grade itu bertipe char. Sampai titik ini nih, baris ke-21, ya, grade itu baru diberi nilai, ya, grade itu memiliki nilai, kita ubah nilainya, jika nilai akhirnya lebih atau antara 0 sampai 100 ya. Nilai akhirnya antara 0 sampai 100. Oke? Paham ya? Jika nilai akhirnya kurang dari 0 atau lebih dari 100, grade kan tidak diubah apa-apa. Paham sampai sini?
Halo? Gimana Pak? Kalimat terakhir tadi Pak. Ini ya, kalau nilai akhir, jadi kan ini if nilai akhir kan ya, ini yang mulai dari 15 sampai 21 ya, sampai baris ke 21 atau baris 20 lah. Itu kan kita akan mengubah nilai grade, variabel grade. Tapi syaratnya, ya nilai akhirnya itu, NA-nya itu, kalau antara 0 sampai 100 ya, baru grade-nya kita ubah, entah jadi A, entah jadi E, entah jadi B, entah jadi C, dan seterusnya ya. Oke, paham namanya itu? Paham Pak. Oke. Artinya, kalau di luar atau kurang dari 0, atau lebih dari 100, berarti grade tidak diubah apa-apa ya, nilainya tidak diubah ya. Masih sama dengan saat dideklarasikan ya. Iya Pak. Oke. Nah, ya, kita kan ingin menampilkan hasil penghitungan grade-nya, tapi ada kondisi di mana ya grade-nya bisa jadi tidak diubah kalau ya nilai akhirnya di luar 0 sampai 100 kan? Paham Pak. Paham ya? Oke. Makanya saya kasih syarat. Kita baru menampilkan nilai grade jika ya grade-nya itu tidak bernilai 0, gampangnya gitu. Ya, grade-nya tidak sama dengan 0. Ini mungkin coba saya ganti. Ya, 0. Coba. Ini minus dulu. Minus. Ya. Oke. Runtime error apa ini? Ada nilai lain. Masih runtime error apa ya? Nanti deh kita cari runtime error apa. Ini adalah error 217 apa tuh? Oke. Jadi ini sama dengan tadi ya, 0 ya, 0. Grade tidak sama dengan 0, berarti grade-nya sudah diubah. Kalau grade sudah diubah, berarti kita tampilkan ini. Ya. Tapi kalau grade-nya belum diubah, karena ini negatif semua ya, berarti kan tidak masuk pengubahan nilai grade. Grade-nya masih sama seperti saat dideklarasikan. Dia masih 0 nilainya. Ya. Maka tidak tampil ya. Tidak tampil grade Anda gitu. Kalau ini tidak kita gunakan, ya, tidak kita gunakan, ya, ini if-nya hilang ya. If-nya hilang ya. Oke, kita running programnya. Dia akan muncul tuh grade Anda. Ya, akan muncul grade Anda, padahal kita nggak butuh. Karena grade-nya tidak ada grade-nya gitu. Bukan E, bukan A, bukan berapapun. Ya, grade-nya. Grade-nya masih, dia tidak punya grade gitu. Ya, sehingga muncul tampilan grade Anda 0, kosong, nggak ada apa-apa. Terus itu, makanya kita tambahkan tadi if grade tidak sama dengan 0. Ya, if grade tidak sama dengan 0. Atau tadi, kalau tadi tidak ada runtime error ya, kita pakai ORT, ya, ordinal, nilai ordinal dari ini ya, dari grade-nya ya. No, ya. Nah, ini nggak pakai runtime error. Berarti tadi pakai 0 ya. Ada runtime error ya, nggak paham. Kenapa ya? Itu tujuannya. Paham? Paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke ya. Ya, sekarang kita ubah yang lebih baik lagi programnya. Ya, karena kalau kayak gini misalkan nih UAS-nya 20. Ya, UAS-nya 20 kita jalankan.
ya, dia masih E tuh, masih dapat E. Rata-ratanya masih 5 tuh. Nilai akhirnya masih 5. Kan nggak bagus gini ya. Kejam sekali dosennya, tugas dikasih minus gitu kan. Padahal kalau nggak ngerjakan tugas 0 atau ya, tapi di SIS kalau tugas tidak dikerjakan nilainya 0, kalian otomatis langsung dapat E ya. Karena E untuk yang tidak lengkap. Oke, idealnya kan ya tugas ini ya hanya boleh diinputkan nilai dari 0 sampai 100, baik tugas, UTS maupun UAS. Jadi kita pakai ini aja deh. Ini saya ajarkan satu statement lagi ya. Ini ada label, ya, label pakai L bukan R ya. Misalnya 1. Oke. Labelnya 1 aja misalnya. Ya. Jadi di sini kita langsung loncat. Ketika kita inputkan tugas itu kurang dari di luar 0 sampai 100, kita langsung loncat. Programnya langsung selesai. Ya. Jadi kita buat begini. Di sini aja di ujungnya kita tambahkan if ya, if tugas. Ya, if tugas. Ini kasih not aja deh. If tugas kurang dari 0. If tugas kurang dari 0 atau tugas lebih dari 100, then go to 1. 1 ini apa? Nah, 1 ini posisi di ujung, loncat. Ya, ini 1. Kita kasih aja label 1. Udah 1 aja gitu ya. Kita kasih label 1. Ya. Nah, jadi ketika kita inputkan tugas lebih dari di luar 0 sampai 100, maka langsung loncat ke 1 sini. Sedangkan 1 langsung selesai gitu ya, tidak ngapa-ngapain. Atau 1 ini deh nggak apa-apa deh, kita kasih tanda aja. Ya, kita kasih tanda alright, land. Terima kasih gitu ya. Terima kasih. Ya, kita kasih tanda ini. Terima kasih. Oke. Kemudian karena kita sudah batasi tugas UTS UAS itu 0 sampai 100, maka ininya kita hapus. Ya, ini kita hapus, nggak perlu lagi. Ya, ini nggak apa-apa lah untuk sementara. Boleh deh. Kemudian ini ya ini digeser juga ya, tapi nggak apa-apa gini dulu. Ini kita copy aja. Oke. Ini was. Oke. Oke ya. Jadi jika kita batasi begini, ya, kemudian ini mengkonversi jadi grade-nya, ini juga langsung saja kita buat, ya, hanya dari ya nilai akhir kurang dari 20 dan terakhirnya juga ini pakai L saja. Setelah kurang dari 80 ini langsung L saja.
Ya, jika seperti ini, pun tampilannya ini right line-nya nggak perlu lagi pakai if tadi ya. Tadi if-nya kita buang. Ini kita running program. Oke, input nilai Anda tugas min 10. Terima kasih. Langsung loncat ya. Nggak tampil UAS tuh. UASnya nggak tampil. Sekarang kita ini kan. Ya, tugasnya 10 deh. Ya, sekarang kita running lagi. Oke ya. Tugas 10, UTS min 10. Langsung keluar ya. Langsung loncat ke 1 tuh. Langsung loncat ke 1. Oke. Oke, misalnya ini 10, yang ini baru min. Ya, running lagi. Ya. Maka sampai UAS langsung loncat ke bawah. Ya, tidak mengerjakan yang di bawah-bawahnya. Yang di sini tidak dikerjakan. Langsung loncat ke 1 sini. Oke. Langsung loncat 1. Kalau misalnya kita buat positif ini ya, running ya, maka baru sesuai. Ya, semuanya dijalankan ya. Oke. Ini yang terbaik. Kedua. Yang lebih baik, yang terbaik pertama harusnya nggak salah. Ya, harusnya bukan terbaik ya, terbaik nomor 1. Yang terbaik bukan ini juga sebenarnya. Yang terbaik begini. Ya, yang terbaik ya. Ini saya tambahkan label. Labelnya saya tambahkan. Ya. Labelnya saya tambahkan 1, 2, 3 ya. 2, 3. Oke ya. Jadi ini kita pisah-pisah. Nah, ini yang terbaik nih sekarang. Input nilai. Right, tugas, oke. Nah, ini yang if-nya. Kita if, then, ini jangan hanya then aja. Then, begin. Ya, begin. Ini right line. Maaf, Anda salah input nilai. Maaf, Anda salah input nilai. Jangan salah input. Input sekali lagi. Input sekali lagi. Dalam kurung tentang nilai 0 sampai 100. Gitu ya. Oke. Baru go to 1. 1 ini kita ubah. Nah, 1-nya di sini. Ini 1. Ya. Tambahin deh. Bagusan pakai tab sebelumnya. Oke. Ini mana di copy? Ini. Oke, kita copy aja. Ya, ini 2. Oke. Ini kita hapus.
Ctrl V. Go to 2. Oke, kemudian ini 3. Ya, ini kita belum belajar statement perulangan ya. Jadi terpaksa pakai go to ya. Go to 3. Ya, ini 1 dihapus. Kalau enggak ada duplikat nanti. Dia bingung nanti komputernya. Oke ya. Cuma yang ininya susah nih. Kalau di sini saya agak bingung. Ini inputnya berapa kali nih? Ya, kita ubah dulu deh. Jangan di sini. Kalau di komputer kalian nggak ada masalah ya. Ctrl C. Oke, yang ini aja. Ctrl A. Ctrl V. Ya, nah ini kita running sini. Oke, tugas. Ini ada yang harus dihapus, nggak apa-apa. Tugas saya masukkan -1 misalnya. Dia kan ngulang lagi. Maaf, Anda salah input nilai. Ya. Input sekali lagi rentang nilai 0 sampai 100. Kita masukkan 1000. Ya, kita enter. Masih salah juga gitu ya. Kita masukkan 70. Nah, baru benar dia 70. Baru diminta nilai UTS. Ya, UTS-nya -10. Ya, tidak bisa ya, kita diminta input lagi. Kita buat 50 misalnya baru oke ya. Sama juga UAS juga demikian. -100 ya, misalnya. Kita masukkan 101, 102 misalnya. Ini pun juga salah. Kita masukkan 100 baru dia oke. Oke ya. Grade Anda B, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Ini yang terbaik, tapi kalau di sini ininya harus ada dihapus. Nah, yang ininya dihapus double ini. Ya, tampilannya agak bagus sedikit. Oke. Jadi seperti itu ya, bisa pakai statement go to. Ya, go to dideklarasikan dulu di labelnya. Nah, ini saya copy dulu. Oh, di sini ya. Ctrl A, delete. Ya, Ctrl V. Nah, ya. Di sini, kenapa tadi saya running di tempat yang compiler yang lain? Karena di sini harus kita inputkan dulu ya. Ini nggak ngerti nih, nanti inputnya gimana. Apakah misalnya ini -1 kan salah, terus kita masukkan misalnya 10. Kemudian -1 lagi kan salah, kita masukkan 30 gitu ya. Kemudian 15 misalnya, sekarang benar nggak? Tugas -1, maaf Anda salah input nilai. Input sekali lagi rentang 0 sampai 10. Kemudian tugas 10, oh iya. Kita harus sudah inikan skenario-nya dulu ya. Tugas 10, UTS -1, maaf salah. UTS 30, UAS 15. Oh iya, berarti begitu. Ya. Jadi kalau sebelumnya ketika kita masukkan nilai yang di luar 0 sampai 100, program langsung selesai ya. Ya, program langsung selesai. Kalau sekarang tidak. Ya. Ketika diinputkan di luar 0 sampai 100, ya kita dipaksa baru bisa selesai kalau kita inputkan nilai tersebut, nilai yang kita minta. Ya. Nah, ini sudah sedikit belajar tentang perulangan.
tapi perulangan yang tidak terstruktur. Pakai go to, karena kita bisa loncat kemanapun kita mau. Ya. Oke, ini sudah lewat 33. Ya, sudah lewat 33. Ini pertemuan keempat ya. Oke, tugas akhir pekan itu yang itu ya, penugasan ya. Ada 3 soal ya. Kalau tadi sudah dikerjakan ya bagus. Ya. Nanti saya kirimkan di Google Classroom ya, 3 soal itu ya. 3 soal. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya, silakan. Najwa mau tanya? Enggak. Itu lagi senyum-senyum apa tuh? Ada outsider, Pak. Oh, ada outsider. Siapa outsider ya? Ada banyak. 38. Mau numpang belajar, Pak. Kenapa? Mau numpang belajar, biar tambah paham. Siapa? Ezra? Iya, Pak, sama kawan-kawan. Iya. 1 ST3. Iya, boleh. Panutan memang Erja. Ya, nanti boleh, nanti ya, boleh ya. Kamu yang ngajar siapa, Ezra? Bapak Syukri, Pak. Oh, Pak Syukri. Oh, itu masternya itu. Sama Bapak juga master sih. Saya bukan. Saya Firdaus. Ini aja Ezra, bisa ikut belajar, bisa juga ini. Ini kan direkam ya. Minta aja sama tadi siapa? Budi. Lupa. Siapa namanya? Rahmat ya. Tio, Pak. Rahmat ya Budi. Hah? Tio panggilannya, Pak. Tio. Iya, Pak. Oh. Nggak ada di nama panjang sih, Pak. Tapi orang biasa manggilnya Tio. Dari mana dapatnya? Turunan Jawa, Pak. Kalau A jadi O. Oh, gitu. Kalau A jadi O. Ya. Oh, enggak juga. Kebanyakan, Pak. Gubernur Sumatera Barat kemarin Irwan Prayitno, tapi bukan orang Jawa. Di SIS ada dosen namanya Setia dia padahal setia. Nah, tuh sama, Pak. Sama kayak saya kasusnya. Oh, gitu. Oh iya, setia juga ya kamu ya. Wah, nanti kamu kuliah di Eropa. Amin. Setia tuh lama dia. Amin. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tadi ya, tadi belum saya jelaskan ya. Untuk presensi hari ini ya, presensi hari ini kalian jelaskan tadi program terakhir kita ya, berkaitan dengan konversi nilai. Ya, terutama kalian komentari atau kalian jelaskan berkaitan dengan struktur pilihannya. Ya, program terakhir, kemudian juga dengan yang tadi ketika kita buat yang agak salah tuh, yang kalau nilai negatif malah jadi minus ya, kok negatif malah jadi minus, memang benar negatif minus ya. Negatifnya tapi nilainya malah jadi D gitu ya, malah jadi D. Oke ya, dijelaskan gitu ya. Oke, itu saja hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi hari Selasa ya, baik. Intrudernya juga selamat ini ya, selamat bergabung, nanti silakan aja, boleh ikut, tapi izin nama nanti PJ-nya dibeli dong.
Baik, hari ini saya cukupkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.